Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahat, mengudara di Grup Politik Belu News pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum saya bicara terkait dengan tema dan isi live saya pada malam hari ini, saya mau mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian orang tua, om, sahabat terbaik saya, yaitu Bapak Paul Berek. Semoga Bapak Paul Berek arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga amal dan perbuatan baiknya di dunia ini diampuni dan diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surgawi. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, khususnya adik Troy, diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup ini. Di saat-saat terakhir saya masih bersama dengan Om Paul. Saya masih mendengarkan lagu kesukaan dari Om Paul yang judulnya bahwa mengapa ini harus terjadi pada diriku, kita yang bercinta namun orang yang memiliki. Ini adalah lagu terakhir yang dinyanyikan oleh Om Paul Berek sebelum beliau menghembuskan napas terakhir dan menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini saya akan berbicara terkait dengan permasalahan alat kesehatan, pengadaan alat kesehatan itu PCR, yang dugaan kami sebagai masyarakat mubazir tidak bisa digunakan. Rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 bersama pemerintah, ada dua agenda yang dipertanyakan oleh Komisi 3, dalam ini Ketua Komisi 3. Sekali lagi saya acungkan jempol dan proposiat buat Komisi 3, terkhusus untuk Ketua Komisi 3 yang sudah mempertanyakan kepada pemerintah dalam audiens tersebut. Yang pertama, mempertanyakan terkait bagaimana kondisi bangunan rumah tunggu yang sementara ini dalam proses hukum. Terus yang kedua yang lebih menarik adalah Komisi 3 dalam hal ini, Ketua Komisi 3 cuma mempertanyakan terkait dengan pengadaan alat PCR yang tidak terpakai. Tapi yang anehnya adalah jawaban daripada pemerintah, saya tidak tahu, bahwa pengadaan alat itu salah. Artinya bahwa pengadaan itu tidak bisa digunakan, tidak bisa difungsikan. Loh, ini menjadi pertanyaan kami masyarakat. Dan di sini saya meminta kepada aparat penegak hukum dan kejaksaan, tolong masuk dan tolong diaudit, karena ini menyangkut uang masyarakat Kabupaten Belu. Kok bisa pengadaan alat kesehatan itu salah? Alat kesehatan ini PCR itu yang dimaksudkan itu, kok bilang tidak sesuai, tidak bisa terpakai? Salah pengadaan sehingga tidak bisa difungsikan. Loh, kok seperti apa? Perencananya seperti apa ketika membeli alat tersebut? Terus kok jawabannya seenaknya mengatakan bahwa itu tidak bisa digunakan. Loh, terus uang yang digunakan apakah uang pribadi? Ini uang masyarakat Kabupaten Belu, harus ada pertanggungjawabkan. Dan saya meminta kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan Negeri Atambua, terkhusus Kepala Kejari, tolong masuk dan tolong periksa. Dan tolong kalau bisa itu ada kedapatan merugikan negara dan masyarakat Kabupaten, tolong itu diproses secara hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah dengan kita memberikan jawaban bahwa oh itu salah pembelian? Loh, kok semudah itu? Ini minta maaf loh, ini bukan menggunakan uang pribadi, tapi ini menggunakan uang masyarakat Kabupaten Belu, pertanggungjawabannya jelas. Sekali lagi saya mohon kepada aparat penegak hukum dan
Kejaksaan Negeri Atambua, tolong ini diperiksa dan tolong diaudit karena ini menyangkut uang negara dan uang masyarakat Kabupaten Belu. Karena hari ini masyarakat banyak yang susah dalam kehidupan, di mana masyarakat mau usaha pun setengah mati karena COVID. Masyarakat menunggu bantuan COVID saja sampai hari ini, kan ada bilang pendobelan data. Kok semudah itu menyampaikan, tapi hari ini ada salah pembelian alat kesehatan, terus jawabannya, oh itu salah. Tidak. Terus tanggung jawabnya seperti apa? Kalau hal itu mubazir. Oleh karena itu saya sebagai masyarakat Kabupaten meminta kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan Negeri Atambua, tolong ini diproses secara hukum dan tolong diperiksa. Katanya Belu ini dipimpin oleh orang-orang hebat, orang-orang yang profesinya luar biasa. Kok kenapa sampai alat kesehatan pun juga dia bisa salah gunakan? Tidak sesuai dengan spek. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biar Bapak Ibu Saudara-saudara yang tahu, dan mari juga kita acungkan jempol dan kita hormat kepada Bapak Ibu anggota DPR. Dalam hal ini Ketua Komisi 3. Saya tidak tahu Ketua Komisi 3 hari ini siapa, tapi saya berterima kasih karena Bapak sudah mewakili masyarakat dan sudah bersuara dan mempertanyakan permasalahan ini. Dan terima kasih. Ini adalah kinerja yang baik oleh Bapak Ibu anggota DPR di Kabupaten Belu. Mempertanyakan sesuatu yang tidak beres akan menjadi beres. Dan kami juga mengharapkan agar penegak hukum dan kejaksaan tolong audit. Kenapa seperti begini? Kok bisa salah beli? Jawaban kok santai sekali, sederhana sekali. Memangnya ini uang pribadi atau gimana ceritanya? Kalau menggunakan uang negara, uang masyarakat kabupaten, saya pikir aku juga punya hak untuk bersuara di sini dan mempertanyakan. Dan saya sekali lagi menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, siapapun yang menjadi pemimpin di Rai Belu ini, tolong fokus dengan apa yang menjadi tujuan dan visi misi dia. Tanpa harus membanding-bandingkan dengan pemimpin kali lalu. Itu adalah pemimpin yang bijaksana dan konsisten. Tidak usah membanding-bandingkan. Terus bagaimana dengan fenomena, dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Rai Belu saat ini? Contohnya seperti pengadaan alkes saja. Yang tidak bisa digunakan. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Oleh karena itu kita meminta kepada aparat penegak hukum dan kejaksaan untuk turun dan periksa. Karena ini menyangkut uang negara. Dan saya pikir hal juga tidak main-main dengan permasalahan ini. Akan saya kejar terus agar permasalahan ini menjadi terang benderang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berpikir bahwa hari ini Belu menuju perubahan yang betul-betul perubahan dari segala sektor. Tapi kenapa hari ini dugaan kami sebagai masyarakat banyak permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Atambua? Bagaimana kita pengadaan alkes tapi tidak bisa digunakan? Terus berarti barang itu mubazir, terus yang bertanggung jawab penuh itu siapa di sini? Saya mengundang kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu, kepada teman-teman aktivis yang ada di Belu. Marilah sudah saatnya kita bersuara untuk Belu ini menjadi lebih baik. Yang tidak benar, mari kita benarkan dan kita bereskan. Yang ada indikasi pelanggaran hukum, mari kita suarakan supaya diproses secara hukum yang berlaku. Tanpa memandang bulu. Ini permasalahan. Bagaimana pengadaan alkes yang dipertanyakan oleh Komisi 3, kok jawabannya bilang tidak bisa digunakan? Karena salah. Loh, katanya orang-orang yang ditempatkan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang profesional kok seperti begini? Semoga malam ini live saya ini dinonton oleh aparat penegak hukum yang membidangi hal seperti begini. Dan terkhusus kepada Kejaksaan Negeri Atambua. Tolong diperiksa. Dan saya juga menyampaikan kepada yang dulu teriak-teriak transparansi. Di mana dia pun transparansi?
hilang di telan bumi tanpa bersuara. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai elemen masyarakat kabupaten hidup di perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Republik Demokrat Timor Leste, kami mau Belu ini menjadi baik. Kami mau Belu ini menjadi yang terdepan di seluruh negara, di seluruh bagian daripada negara kesatuan Republik. Artinya bahwa kabupaten ini menjadi kabupaten lebih baik, kabupaten yang bebas dari segala bentuk KKN, kabupaten yang bebas dari segala bentuk premanisme, kabupaten yang bebas daripada setiap tuduhan yang tidak masuk akal, kabupaten yang belum, siapapun yang di sini tidak boleh omong terlalu tinggi, belum buat apa-apa, omongnya sudah melebihi daripada apa yang belum dia buat. Artinya supaya kabupaten ini betul-betul mengajarkan kita kepada adat dan budaya tradisi, menghargai dan menghormati sebagai warisan daripada leluhur yang ada di Rai Belu ini. Dan saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, supaya mari sama-sama kita melihat yang tidak beres, mari kita sama-sama kita suarakan. Yang merugikan masyarakat Kabupaten Belu, mari kita suarakan. Contoh yang terjadi, yang dipertanyakan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Belu, dan ketuanya mempertanyakan terkait dengan pengadaan Alkes. Tapi jawaban apa yang disampaikan? Bahwa ada salah pembelian, salah pengadaan. Loh, kok semudah itu jawabannya? Terus pertanggungjawabannya saya jauh mana? Karena ini menyangkut uang negara dan uang masyarakat Kabupaten Belu. Ini yang kami sebagai masyarakat mempertanyakan. Oleh karena itu, saya meminta kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu untuk tolong masuk dan diri dan proses. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin saya tidak mau perpanjang kata. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mengharapkan peran aktif daripada lapisan masyarakat Kabupaten Belu, dan mari kita tinggalkan selara bentuk politik kali lalu yang melekat pada pribadi kita. Sudah saatnya kita bahu-membahu, kita melihat Belu ini agar menjadi lebih baik. Artinya apa? Yang tidak beres mari kita suarakan. Yang sudah baik mari kita acungi jempol dan untuk ditingkatkan. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang merugikan rakyat masyarakat Kabupaten Belu, contohnya seperti pengadaan yang salah ini, sudah sepantasnya untuk kita bersuara. Agar orang tidak tahu bahwa kita di Belu ini cuma diam. Itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Dan saya sampaikan bahwa permasalahan ini akan saya kejar. Dan akan saya tanyakan juga ini kira-kira dia pun dana ini berapa. Sehingga terjadi salah pengadaan. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena masyarakat hari ini, masyarakat Kabupaten Belu susah. Mau terima yang ini jaring pengaman sosial sampai hari ini, dari tahun lalu sampai hari ini, masyarakat tidak terima. Yang menjadi hak masyarakat. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita bersuara. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu pencinta grup politik Belu News. Ini bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila bahasa saya dan tutur kata saya berlebihan, tapi semata-mata apa yang saya suarakan hanya untuk Rai Belu tercinta ini. Dan terakhir dari saya, closing statement saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang kita hidup di norma adat dan budaya. Marilah kita saling menghargai sesama kita. Marilah kita juga menghargai orang-orang yang tua atau orang-orang yang sudah pernah mengabdi untuk Rai Belu. Tanpa harus kita membanding-bandingkan dan seakan-akan kita pukul darah bahwa kita yang paling terhebat dan terbaik. Tapi belum tentu apa yang kita lakukan itu menyamai apa yang sudah mereka buat. Saya mengajarkan kita supaya kita tahu adat dan budaya kita, tradisi kita. Oleh karena itu, saya akhiri live saya pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat, dan saya mengajak seluruh teman-teman aktivis di Rai Belu yang peduli terhadap Rai Belu, mari kita bersuara demi Rai Belu yang lebih baik.
Salam dari saya, senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.